Mukliha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu. Alhamdulillah. Bu Epi, di sini saya boleh minta diskusi sebentar untuk kegiatan observasi saya dari tugas CGP saya. Itu kira-kira ada waktunya nggak? Ya, saya siap. Bu Epi, sebelum kita melakukan observasi, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Epi, sebagai pemanasan aja gitu, supaya kita nggak terlalu tegang kayak gitu. Nah, kira-kira nih Bu Epi, nanti materi yang akan Bu Epi sampaikan itu tentang apa ya? Untuk materi pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran matematika tentang KPK dan EPB, dan kebetulan kemarin sudah faktorisasi prima dan faktor primanya. Jadi sekarang ini untuk KPK dan EPB-nya. Tapi sedikit mengulang untuk pembelajaran yang kemarin. Oh gitu. Akhirnya kita mengulas kembali biar anak-anak tidak lupa apa yang kita udah sampaikan ya. Seperti itu. Nah, berarti Bu Epi di sini mengajar kelas 4 ya? Iya, 4A. Karena di sini ada 2 kelas ya, 4A dan 4B. Dan kebetulan saya pegang yang 4A. Oh iya, subhanallah ya. Nah, Bu Epi, sekarang saya mau tanya nih, dari kelas yang Bu Epi tadi sudah ajar gitu ya, di kelas 4 ini, adakah anak-anak yang memang dari segi berhitung ya, karena kan tadi Bu Epi bilang Bu Epi akan menyampaikan sebuah materi matematika tentang KPK ya. Ada tidak kendala dari Bu Epi dalam pemberian materi terhadap anak-anak tentang matematika? Kalau kendala itu mungkin 80-20 ya Bu ya. 80% alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. 20% itu mungkin kita harus mengulang dengan pengulangan kembali, karena setiap anak kan mempunyai daya pikir yang berbeda ya, berbeda-beda. Jadi untuk pembelajaran KPK dan EPB ini lancar, karena mungkin di kelas 3 pun pernah diulas ya Bu ya. Untuk perkalian anak-anak pun anak-anak sudah paham tentang perkaliannya, jadi kita tinggal lanjutkan saja. Itu ya Bu Epi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu Epi ke depannya. Nah, sekarang Bu Epi, pertanyaan yang berikutnya nih ya. Sebelum kita melakukan observasi, kita kan akan mengetahui kompetensi apa yang akan Bu Epi kembangkan dari materi yang Bu Epi akan sampaikan ke anak-anak. Nah, kira-kira kompetensi yang Bu Epi kembangkan untuk diri Bu Epi sendiri dalam proses pembelajaran ini kira-kira apa sih? Potensi yang saya kembangkan itu di mana anak itu memahami pembelajaran khususnya matematika ya dalam perkalian, yaitu dengan pembelajaran yang sekarang saya bahas yaitu KPK dan EPB. Jadi anak itu bisa menggunakan pohon faktor ataupun dengan kelipatan. Nah, Bu Epi, dari kesempatan ini kira-kira Ibu ingin tidak memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, artinya biar anak-anak tuh lebih tertantang gitu, anak-anak tidak merasa jenuh. Kan bahwasanya belajar matematika itu udah image-nya sesuatu yang menyeramkan. Nah, tetapi dengan hal tersebut kita harus rubah mindset-nya. Matematika itu menyenangkan loh. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu inovatif yang Bu Epi akan terapkan ke anak-anak dalam pembelajaran KPK ini? Dalam pembelajaran KPK mungkin ya, seperti yang Ibu tadi bilang ya, bahwa mindsetnya anak itu kalau udah pelajaran matematika wah kayaknya seram gitu ya. Padahal ya kalau anak itu sudah mengerti, sudah paham, itu akan lebih menarik. Anak itu lebih tertantang dengan ya saya itu harus bisa. Nah di situ pendekatannya itu dengan cara anak-anak itu kita latih, awalnya kita diberi pengarahan dulu, kemudian kita arahkan untuk maju ke depan satu persatu, biar dapat ya, biar keberaniannya juga dapat, terus ilmunya juga dapat, terus anak pun berani untuk ditantang untuk menjadi pemimpin pada saat menjelaskan kepada teman-teman tutor sebaya gitu ya. Nah, mungkin nanti Bu Epi bisa mengaplikasikannya dengan permainan ya, seperti itu. Bisa, jadi anak itu ngerasa belajar sambil bermain gitu. Jadi nggak kerasa kayak gitu ya Bu Epi. Tapi dengan tujuan pembelajarannya kita dapat gitu ya Bu Epi ya. Nah, Bu Epi, jadi proses pembelajaran anak-anak yang ini kan artinya anak-anak harus bisa dalam penggunaan pengoperasian daripada pembelajaran KPK dan EPB kan. Tetapi di luar itu semua kan kita juga tahu sendiri banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Artinya
kita tidak boleh putus asa juga ya Bu Evi ya dengan anak yang belum bisa begitu. Sangat Bu Evi ya, tetap semangat. Ya, Saya bisa melihat kelas Bu Evi. ya bisa Ibu, silakan. Oke. Sekarang aja Ibu. Iya boleh. Bu Evi Ya. tadi sudah melihat observasi secara langsung tentang bagaimana Bu Evi mengajar anak-anak. Alhamdulillah ya Bu Evi, proses observasinya sudah kita laksanakan tadi berjalan dengan baik ya Bu Evi ya. Anak-anak juga mulai kondusif, bisa diarahkan seperti itu. Ya Bu Evi, saya minta izin nih untuk berbincang-bincang setelah tadi kita melakukan sebuah observasi seperti itu. Bu Evi punya waktu? Ya, masih ada ya. Oke. Maaf ya Bu Evi, saya menyita waktunya nih dari kegiatan ini untuk melakukan observasi yang Bu Evi setelah melakukan pembelajaran tadi observasi, perasaan Bu Evi sekarang bagaimana? Kalau perasaan saya setelah observasi ya, dan perasaan saya pada saat mengajar ya, mungkin intinya saya dalam mengajar itu ada puas dan ada tidak puasnya ya. Sebatas saya puas karena saya sudah menyampaikan materi sesuai ya dengan yang diajarkan. Kalau yang tidak puasnya itu dalam segi saya pembelajaran terhadap anak mungkin ya, dalam pembelajaran saya terhadap anak mungkin hanya ya sebatas segitu saja sih. Padahal banyak sekali cara-cara atau metode-metode yang kiranya anak itu lebih apa ya, lebih tertantang, lebih aktif lagi ya. Mungkin itu ya. Mungkin nanti kedepannya Bu Evi lebih dapat mengeksplor lagi tentang metode-metode pembelajaran apa nih yang anak-anak harapkan seperti itu, supaya memang kegiatan belajar mengajarnya merasa mengasihkan untuk mereka, walaupun dihadapkan dengan pembelajaran matematika yang basicnya anak-anak tuh udah ngerasa aduh matematika ini kayaknya suatu pembelajaran yang sulit, apalagi udah dihadapkan dengan yang namanya perkalian, pembagian, pasti image-nya tuh udah sesuatu yang nggak bagus lah, yang menyeramkan ya. Ya mungkin nanti kedepannya Bu Evi bisa mengaplikasikannya dengan sesuatu permainan kali ya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang kekurangannya yang saya rasakan ya, karena saya ingin mencoba untuk menggunakan metode-metode yang kiranya anak itu lebih senang dengan matematika itu. Jadi untuk matematika sisa, multiplication, makin permainan yang baru gitu ya, jadi asik, lebih menyenangkan lagi. Betul. Nah, Bu Evi, kira-kira dari proses pembelajaran tadi ya, kira-kira nih apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Evi sebelumnya? Kalau sesuai rencana, alhamdulillah sesuai rencana ya, sesuai yang diinginkan. Tapi mungkin penambahan saja ya dengan tadi ya yang saya ucapkan bahwa banyak sekali metode yang harus saya pikirkan agar anak itu lebih aktif dalam materi matematika dan anak lebih menyenangkan belajar matematika. Kalau dilihat saya kira gue asik. 80 kan, 20%-nya mungkin kita harus belajar untuk metode yang lebih menyenangkan sambil belajar sambil bermain lah gitu. Betul. Karena guru yang mau itu berarti seorang tuh luar biasa, artinya tidak terpaku datuk gitu ya. Nah, pada tadi observasi ya, kita membahas tentang sebuah kompetensi yang dicapai Ibu ya. Nah, kira-kira pada saat observasi tadi, apakah tujuan Ibu sudah tercapai atau belum? Tujuan saya terhadap anak terhadap dalam pembelajaran matematika tadi. Kalau tujuan saya alhamdulillah sudah tercapai ya, pada saat saya menjelaskan mengenai KPK dengan cara penggunaan pohon faktor, anak pun sudah memahami karena dia sudah mempunyai perkalian dari awalnya udah ada gitu ya. Dia tinggal mengusahakannya saja. Betul. Nah, lanjut lagi ya Bu Evi ya. Kira-kira dari proses selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nih, kira-kira ada tidak strategi yang akan Bu Evi lakukan nih ke depannya untuk pembelajaran yang mengasihkan untuk anak-anak? Ya,
untuk pembelajaran matematika khususnya ya, untuk pembelajaran matematika untuk lebih dibuat menggunakan metode yang kiranya anak itu bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan. Belajar kreatif menyenangkan yaitu dengan metode yang insya Allah saya akan mencari atau menggunakan metode yang lebih mudah, lebih diingat juga ya, supaya apapun yang anak-anak dapatkan itu jadi sesuatu yang bermakna. Iya. Dan ya. tidak lupa, tidak mudah lupa, walaupun sampai kapanpun dia akan selalu ingat. Betul sekali Bu Evi ya. Nah sekarang Bu Evi, kira-kira nih dalam proses pembelajaran tadi, perasaan Bu Evi bagaimana sih? Ya, apakah perasaan Bu Evi senang atau mengalami keresahan terhadap materi yang tadi Bu Evi sudah lakukan ya, sudah ajarkan ke anak-anak? Kira-kira perasaan Bu Evi sekarang? perasaan saya ada senangnya, ada gelisahnya juga. Ada dia. Ya, senangnya itu alhamdulillah materi sudah tersampaikan dan anak-anak pun bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan. Terus anak pun mengerti. Tapi kan tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda ya. Yang mungkin yang jadi bahan pemikirannya itu yang bagi anak yang mungkin agak telat untuk cara pembimbingannya maksudnya lebih pelan-pelan lagi, by step ya, karena kan tingkat penerimaan siswa itu beda-beda, kita nggak bisa sama ratakan. Iya, kalau dari pesan kemarin kan dari pesan saya 80 anak itu bisa mengerti, dan 20%-nya ya kita harus berlatih lebih pelan-pelan lagi dah. Betul. Nah Bu Evi ya, satu lagi nih. Kalau yang saya amati tadi dari pembelajaran yang sudah Bu Evi lakukan ya kan, kira-kira Bu Evi ada nggak sesuatu yang bisa membuat anak itu menjadi aktif? Artinya anak itu tidak harus belajar tuh berdiam aja kan, berarti harus ada rangsangan dari kita. Kira-kira ada hal seperti itu? Mungkin untuk kedepannya ya, saya mungkin penggunaan itu tersebaik jadi si anak misalnya yang lebih cepat pahamnya itu jangan karena yang sulit untuk didampingi oleh seorang guru. Ya tidak begitu aja ya, sambil didampingi. Betul ibaratnya ada teman sebaya tersebut, misalnya mungkin tingkat kenyamanan anak kan berbeda, mungkin dengan kita kurang, tapi mungkin dengan temannya bisa menerima dengan, karena biasanya kan sesama teman itu berinteraksi, berbicaranya lebih lugas gitu ya, lebih santai. Nah kalau sama guru mungkin ada sedikit canggung gitu. Ketakutan pasti ada ya, pasti ya. Kalau kita udah dan anak itu pasti asal. Nah mungkin dengan adanya teman tutor sebaya ya, jadi si anak itu lebih santai lagi ya. Dan itu pun harus didampingi oleh guru. Berarti terima kasih ya atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi seorang yang bisa menjadi dan buat saya ke depan. Mungkin suatu saat saya akan mengikuti jejak ibu. Boleh. Mungkin itu aja Bu Evi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.